Hanya satu, jangan mengundang menghadirkan Habib Syekh dan Habib lainnya. Hanya itu, itu dia terpaksa. Bismillah, aku semua sudah limo, saya akan jihad. Saya ketua PWI di sini, aku boleh tanggal 30 terpaksakan. Nek aku boleh, mesti aku melorong dan menutup penjara. Untuk aku mati. Kalau Habib Syekh dipaksakan hadir. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, kita ikuti video dari Pendekar Ki Ageng Bumisroyo, Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur berikut ini. Hanya satu, jangan mengundang menghadirkan Habib Syekh dan Habib lainnya. Hanya itu, dia terpaksa. Bismillah, aku semua sudah limo, saya akan jihad. Saya ketua PWI di sini, aku boleh tanggal 30 terpaksakan. Nek aku boleh, mesti aku melorong dan menutup penjara. Untuk aku mati. Kalau Habib Syekh dipaksakan hadir. Ya. Sahabat muslim dimanapun berada, satu demi satu bermunculan asli mental pejuang dari seorang Jawa, dari Ki Ageng Bumisroyo, Blambangan, Banyuwangi, yang mana beliau dengan tegas menolak kedatangan Habib Syekh untuk bersolawat di bumi Blambangan, yang mana ketegasan beliau tertuang di dalam 4 hal. Pertama, keturunannya antek Belanda penjajah negeri. Yang pertama, kenapa terpaksa menolak Habib Syekh untuk bersolawat di Blambangan, Banyuwangi? Alasan pertama, karena beliau Habib Syekh termasuk keturunan dari Belanda, yang notabene mereka ini adalah orang-orang yang didatangkan Belanda yang ikut serta menjajah rakyat Indonesia atau bumi pertiwi bangsa Indonesia ini. Ini adalah fakta. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang habaib dari Hatur Maut yang mendatangkan Belanda. Bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Maka pantas seorang pendekar Jawa yang statusnya yaitu ada di kelompok Ki Ageng Bumisroyo, Blambangan, Banyuwangi, siap menumpahkan darah demi mempertahankan kewibawaan Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur. Ya memang pantas untuk diperjuangkan. Untuk apa kita mengagungkan pendatang yang notabene sebagai penjajah, kecuali yang bermental budak? Sungguh kita beruntung ada seorang yang berani berjuang, bahkan beliau berani mati. Pilihannya hanya 2. Bila hidup, dia sakit dan masuk penjara, tidak masalah. Atau mati karena jihad mempertahankan apa yang menjadi idenya, yaitu untuk menjauhkan kaum penjajah dari Blambangan, Banyuwangi. Yang kedua, alasan beliau yaitu karena Habib Syekh dengan nyata telah menghina NU. Dengan apa? Lagu Yalal Waton diakuisisi hak ciptanya diambil, padahal Yalal Waton ini milik bangsa Indonesia, sedangkan Habib Syekh notabene pendatang,
orang Yaman, bukan orang NU, tetapi mereka menyelinap di NU dengan membawa ajaran-ajaran mereka ke dalam NU. Ini adalah fakta. Gimana buktinya? Ya, ajaran yang mereka bawa itu tidak sama dengan ajaran NU. Kalau kelompok Ba'alwi mengajarkan di NU ini adalah tokoh-tokoh Yaman, bukan muassis NU, bukan pejuang bangsa Indonesia. Tapi kalau NU yang diajarkan adalah kebangsaan dari ulama, tokoh, pahlawan bangsa Indonesia dan muassis-muassis NU. Tapi Ba'alwi mengajarkan di NU bagaimana? Itu. Jadi mengakuisisi hak cipta dari lagu Ya Lal Waton yang memang sangat melukai bangsa Indonesia dan orang-orang Nahdliyin. Pasti itu. Alasan yang ketiga dari pendekar Ki Ageng Bumi Sroyo Belambangan Banyuwangi, karena Habib Syekh telah menyanyikan Habib Rizik gurune NU. Habib Rizik gurune NU. Ya, ini sangat melukai bangsa Indonesia, luka yang seluka-lukanya. Bagaimana tidak? Habib Rizik dikatakan gurunya NU, padahal dia yang memaki-maki putu cucu pendiri NU, yaitu Gus Dur, dengan mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Itu kan ucapan Habib Rizik. Makanya kalau pendekar Ki Ageng Bumi Sroyo Belambangan Banyuwangi mengatakan bajingan Rizik, ya sangat pantas dikatakan demikian. Karena apa? Ya memang tabiatnya semacam itu, dengan lagi mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata buta hati. Dan pada waktu itu semua rakyat Indonesia takut, khususnya orang-orang NU. Bahkan sampai sekarang masih banyak itu yang takut sama Habib Lutfi, padahal sudah jelas menyelewengkan sejarah NU, mengobrak-abrik Jakman. Tapi pengurus PBNU secara umum takut untuk bertindak tegas. Karena apa? Takut kualat mungkin. Ya tidak tahu lagi kalau itu alasannya. Alasan yang keempat dari pendekar Ki Ageng Bumi Sroyo Belambangan Banyuwangi, yaitu mereka kelompok Habib Syekh, khususnya Habib Syekh ini adalah bagian branding, mengumpulkan orang-orang Nahdliyin, nanti baru dimasuki oleh ajaran-ajaran Ba'alwi. Ini adalah fakta yang menerangkan bahwa makam ini, antara makam ini dan makam itu adalah taman-taman surga di mana nanti kita bisa berdoa. Itu kan yang membranding bahwa di situ ada Raudhah min Riyadil Jinan kayak di Mekah. Cuma ini adalah fakta. Orang-orang Nahdliyin sekelas PBNU secara umum ya sudah terpedaya, tidak berkutik. Sebenarnya NU ini sudah dirampok oleh Ba'alwi, dikuasai mereka. Buktinya dalam permasalahan nasab, mereka justru membela Ba'alwi tanpa dalil. Itu kan konyol, bahasa Jawanya koplak, ya sangat konyol itu. Bagi orang-orang pendukung Kiai Imaduddin Usman sangat konyol. Kalau PBNU ini normalnya para ulama yang bijak ada di tengah itu, kalau tidak mendukung orang pribumi, justru mendukung para penjajah. Inilah membuktikan bahwa NU sudah dirampok oleh Ba'alwi, dan tugas semuanya membalikan NU kepada pribumi Indonesia. Ini adalah fakta real, fakta dan real. Fakta dan real. Sehingga para pendukung Ba'alwi, baik dari kalangan para ulama ataupun muhibbin orang-orang Nahdliyin, buta mata, tidak mau tahu. Yang penting mereka itu pokoknya cucu Nabi, husnudzon maksudnya. Pokoknya husnudzon, walaupun ada dalil. Ini kan juga koplak bagi orang-orang terpandang. Kalau normalnya
orang-orang berpendidikan sudah tahu tes DNA mereka itu bukan bangsa Arab melainkan bangsa Yahudi, seharusnya sadar. Kecuali orang-orang bodoh yang tidak sekolah itu tes DNA tidak paham. Yang kedua, secara kajian sejarah, orang-orang yang bersekolah tentunya berpegang teguh pada sejarah filologi. Sudah tahu Ustadz Manahim Ali tidak menemukan mana itu sejarah dari Ba'alwi yang valid, tidak ditemukan. Berarti gagal menjadi keturunan Rasulullah secara filologi sejarah. Tidak ada sejarahnya itu. Dan juga ditinjau dari kitab nasab tidak terverifikasi. Jadi diuji secara kitab nasab, filologi sejarah, kajian ilmiah tes DNA, mereka tidak lolos menjadi keturunan Rasulullah SAW. Terus mau apa lagi? Masih husnudon. Bukankah ini koplak namanya? Ya menurut saya sih koplak, coba secara akal sehat saja. Secara akal sehat ini. Kalau secara akal sehat kita tidak mau menerima, berarti apakah akal kita tidak sehat semacam itu? Tes DNA gagal, sejarah gagal, kitab nasab gagal, tidak mau mengakui bahwa masih kukuh bahwa mereka keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini kan koplak sudah. Habis gimana lagi? Makanya para ulama yang meneliti seperti Kiai Imad dan yang lainnya yakin, hakul yakin mereka ini bukan keturunan Rasulullah SAW. Bahkan mustahil. Di sini hanya inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menyadarkan mereka. Sahabat Muslim dimanapun berada, kalau memang Ba'alwi Habaib Indonesia ini memang keturunan Rasulullah, tentunya diuji dari berbagai segi keilmuan, baik ilmu kitab nasab, ilmu sejarah filologi, ilmu kajian tes DNA, tentunya ya lolos atau minimal lolos salah satunya. Nah ini gagal semuanya. Berarti memang mereka ini benar-benar hakul yakin bukan keturunan Rasulullah SAW. Maka dari itu wajib bagi yang sudah tahu tentang tesis Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, wajib menyebarkan, mengatakan bahwa Ba'alwi Habaib Indonesia ini bukan keturunan Rasulullah. Karena apa? Kalau masih meyakini ini keturunan Rasulullah padahal dibuktikan secara ilmiah tidak, berarti kalian telah menasabkan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi. Tanggung jawabnya di akhirat ya sangat berat, karena ada dalil. Karena ada dalil. Ada dalil. Mau dikatakan bagaimana lagi? Ini adalah fakta. Sahabat Muslim dimanapun berada, doktrin yang dilakukan oleh Ba'alwi Habaib di Indonesia sejak penjajahan Belanda sampai hari ini sudah ratusan tahun. Maka tidak gampang untuk menyadarkan para muhibbin akut, baik dari kalangan para ulama ataupun orang-orang Nahdiyin bagian bawah, pengikut-pengikut NU, jamaah NU. Butuh waktu yang panjang untuk menyadarkan secara total. Walaupun kenyataannya pada hari ini 80% umat Islam dari kalangan Nahdiyin sudah mendukung tesis Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.